Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan lagi mengenai Kristen Persepuluhan bagian ke-15. Banyak ya? Iya, menerangkan persepuluhan tidak bisa hanya ambil satu ayat. Kita harus melihat seluruh Alkitab kita. Oke, di bagian ke-14 lalu saya sudah terangkan mengenai bahwa berdasarkan hukum Taurat yang ada 613 aturan itu, kedudukan orang Yahudi lebih tinggi kelasnya daripada orang non-Yahudi, ya kan? Seperti mereka tidak boleh melakukan kerjasama, tidak boleh kawin campur, ya. Kalau orang non-Yahudi berhutang kepada orang Yahudi, meskipun itu tahun Sabat atau tahun Yobel, hutangnya tidak bisa dihapus, dan seterusnya. Oke? Nah, karena orang Yahudi kelasnya lebih tinggi daripada orang non-Yahudi, misalnya orang Yunani lah gitu ya, maka jika kuhim dan mispatim yang totalnya itu ada 613 aturan itu tidak dibatalkan, seperti yang ditegaskan di Efesus 2 ayat 15, ya, yang sudah saya bahas, maka kedua orang itu, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, ya, siapapun dia, tidak dapat bersatu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan damai sejahtera. Anda baca Efesus 2 ayat 15, ya. Hanya dengan dibatalkannya saja baru mereka berdua bisa bersatu, ya, di dalam dirinya dan damai sejahtera. Baca deh Efesus 2 ayat 15. Itu alasannya, ya. Karena Yesus datang untuk semua orang, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Maka tembok hukum Taurat, dalam hal ini kuhim dan mispatim, yang memisahkan mereka harus dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, mereka tetap terpisah menjadi dua manusia berbeda, gitu ya. Karena kan kalau sudah terima Yesus menjadi satu ciptaan baru. Oke? Nah, dengan dibatalkannya hukum Taurat itu, maka inilah yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu tantangannya Paulus harus memenangkan orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Nah, untuk orang-orang Yahudi bagaimana cara dia memenangkan? Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 20. 1 Korintus 9 ayat 20, saya bacakan lah. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, ketika menghadapi orang Yahudi, Paulus bertindak seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya bisa memenangkan mereka. Oke? Tetapi untuk orang-orang non-Yahudi atau Gentiles waktu itu ya, yang memang dari awal tidak hidup di bawah hukum Taurat, iyalah, kan hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Yunani, kepada orang Mesir, tidak kan? Artinya untuk memenangkan mereka bagaimana? Yang memang dari awal tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya dong. Lah orang-orang yang bukan Yahudi mau jadi Kristen masa harus masuk hukum Taurat dulu? Tidak. Maka dari itu inilah yang dilakukan oleh Paulus untuk memenangkan mereka. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 21 sambungannya ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Baca lagi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya dari zaman dulu saja, dari zaman Paulus, sudah ada orang yang memang tidak dibebankan hukum Taurat. Masa sekarang orang Kristen dimasukkan ke dalam hukum Taurat? Iya, enggak dong. Dulu saja sudah jelas.
Sekali lagi ya, 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yaitu orang non-Yahudi, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia memperlakukannya dua berbeda, supaya dia bisa memenangkan Yahudi, bisa memenangkan yang non-Yahudi. Sekali lagi ya, batalnya Taurat itu diperjelas di Roma 7 ayat 2-4. Berdasarkan metafora pernikahan, Paulus menyatakan bahwa jika orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus, tapi juga menyerahkan dirinya sebagai milik hukum Taurat, maka ia hidup dalam perzinahan spiritual. Sekali lagi, orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus tetapi juga menyerahkan dirinya sebagai milik hukum Taurat, maka ia hidup dalam perzinahan spiritual. Kita jelas milik Kristus. Kita sudah ditebusnya dari kutuk hukum Taurat. Bacalah Galatia 3 ayat 13. Jadi jelas ya. Roma 7 ayat 2-4 bilang, ya kita berzina kalau kita sudah menjadi milik Kristus, tapi menyerahkan diri kita sebagai milik hukum Taurat. Nah, apakah dengan demikian saya menyatakan perjanjian lama tidak berlaku lagi? Tidak demikian. Perjanjian lama itu tidak semuanya berbicara mengenai hukum saja, tetapi soal penciptaan dunia, sejarah manusia dan keturunannya, Adam dan Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Sejarah raja-raja dan nabi-nabi menjelaskan tentang kebesaran Tuhan. Pujian, penyembahan, mazmur, hikmat, nubuatan, simbol-simbol, dan lain-lain. Nah, banyak yang bisa kita petik dari perjanjian lama. Oke, pelajaran dari kesalahan orang-orang pada zaman itu agar tidak kita ulangi lagi. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1-11 ya. Dengan belajar hukum yang ada, maka kita akan mengenal Tuhan lebih lagi dan Kristus di dalam tipologi. Kita belajar bagaimana Tuhan berurusan dengan manusia, karena cara Tuhan berurusan dengan manusia berbeda-beda. Waktu kejatuhan manusia di Taman Eden, waktu zaman Nuh, dan sebagainya. Kita belajar juga bahwa orang yang non-Yahudi dan gereja tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, menarik ya. Sesuai Mishpatim, bagi orang Yahudi yang memukul atau mengutuki ayah atau ibunya harus dihukum mati. Bacalah Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Di sini juga diatur tentang nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, bengkak ganti bengkak, dan seterusnya. Bacalah Keluaran 21 ayat 23-25. Pencuri yang tertangkap tangan sebelum matahari terbit boleh dibunuh. Itu aturan Taurat. Keluaran 22 ayat 2. Anda mau bunuh pencuri yang masuk ke rumah Anda? Nah, hukum Taurat boleh. Ya, orang Yahudi yang berzina dengan binatang harus dihukum mati. Keluaran 12 ayat 19 dan masih banyak lagi. Oke? Sesuai Kuhim, ya. Orang Yahudi diharuskan melakukan persembahan persepuluhan, pasti. Baca Imamat 27 ayat 30-34, Bilangan 18 ayat 21, 24, 26, 28, Ulangan 4 ayat 1, Ulangan 12 ayat 6, 11, 17-18, Ulangan 14 ayat 22-29, Ulangan 26 ayat 12. Jangan Malaiki 3 saja ya sebagai ayat rudal sakti. Itu ayat-ayat itu yang mengatur persembahan persepuluhan, tata caranya seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. Kemudian apa lagi persembahan itu? Ada persembahan korban bakaran, Keluaran 29 ayat 18. Persembahan pentabisan, Keluaran 29 ayat 22. Saya cepat saja ya. Persembahan unjukan, persembahan curah, persembahan korban sajian, persembahan hasil pertama atau buah sulung, persembahan korban keselamatan, persembahan korban penghapus dosa, dan persembahan-persembahan lainnya.
Semua orang Yahudi dilarang memakan daging babi, kelinci, dan segala yang hidup di air yang tidak bersirip atau bersisik, seperti kepiting, belut, lintah laut, begitu juga katak dan siput. Baca Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Mereka juga dilarang menggunakan pakaian yang terbuat dari campuran dua jenis bahan, misalnya katun dan polyester. Baca Imamat 19 sampai ayat 19. Imamat 19 ayat 19. Teknologi tumpang sari menanam dua jenis tanaman di sebuah ladang juga dilarang. Bisa dibaca Imamat 19 dan 19 tadi. Anak laki-laki Yahudi yang bandel sekali dan membangkang kepada orang tuanya harus dirajam sampai mati oleh orang-orang sekotanya. Anda bisa baca di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Orang Yahudi yang berzina harus dibakar sampai mati. Imamat 20 ayat 14. Dan masih banyak lagi aturan hukum Taurat. Masih berlaku sekarang? Anda jawab sendiri ya. Nah, kalau kita kembali ke persembahan persepuluhan yang diatur oleh hukum Taurat itu, maka jelas sudah dibatalkan juga. Jadi jika ada yang menyatakan itu belum batal, maka minta dia juga konsisten melakukan persembahan-persembahan lain yang tadi saya sebut, yang juga diatur oleh hukum Taurat. Jangan cuma minta persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan dong. Ya dong, minta juga dia konsisten untuk tidak makan daging yang diharamkan. Seperti apa? Babi yang enak, kepiting yang enak, belut yang juga enak. Ikan nila kan tidak bersisik juga nggak boleh. Tapi dia makan, nggak boleh dong. Hukum Taurat kan mengatur tidak boleh ya. Nah, jadi meminta jemaat untuk tetap melakukan persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh hukum Taurat sangatlah janggal. Karena dari zaman perjanjian lama, hukum Taurat juga tidak diperuntukkan buat orang-orang non-Yahudi. Kita orang-orang non-Yahudi yang dari zaman dulunya saja tidak diharuskan. Masa masuk Kristen mesti jadi orang Yahudi? Salah coy. Oke? Bahkan orang-orang Yahudi dilarang memberikan persembahan makanan, seperti halnya persembahan persepuluhan yang juga merupakan persembahan makanan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita baca ayatnya ya. Imamat 22 ayat 25. Ya, Imamat 22 ayat 25. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan alamu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Artinya pada zaman hukum Taurat, orang non-Yahudi tidak boleh memberikan persembahan. Misalnya Anda orang non-Yahudi, wah mau memberikan persembahan, nggak boleh, dilarang oleh hukum Taurat. Lah sekarang Anda bukan orang non-Yahudi, mau melakukan persembahan persepuluhan. Tapi sekali lagi, saya bukan mengajarkan untuk tidak memberi ya. Nanti saya perjelas terus ya, sampai Anda mengerti. Oleh karena itu, ya, sesuai yang dilakukan oleh para rasul yang memperjelas bahwa bagi orang percaya hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Sesuai Efesus 2 ayat 15. Hal ini dapat Anda baca sendiri di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 29. Di mana dikisahkan orang-orang Kristen Yahudi waktu itu ya menuntut orang-orang Kristen non-Yahudi untuk tetap disunat seperti hukum Taurat. Tetapi Paulus dan Barnabas membantah pendapat mereka. Rasul-rasul dan penatua bersidang dan memutuskan bahwa tuntutan orang Kristen Yahudi yang minta orang Kristen non-Yahudi juga harus disunat sesuai hukum Taurat itu tidak berlaku. Oke? Ya kalau Anda mau disunat, sunat aja. Tapi jangan paksa orang Kristen non-Yahudi untuk ikut hukum Taurat. Kira-kira begitu. Jadi jelas ya, bahwa persembahan persepuluhan itu tidak relevan untuk umat perjanjian baru. Selain itu, kita juga sudah diingatkan bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Jadi orang Yahudi yang sudah mentaati 612 aturan tetapi tidak taat satu saja, maka dia dinyatakan bersalah. Apalagi Anda yang sok-sokan cuman mau taat sama satu aturan, yaitu persembahan persepuluhan, tapi tidak taat 612-nya. Ya lebih amburadul kan? Ya kan? Jadi prinsipnya adalah ketaatan terhadap hukum Taurat adalah semuanya.
613 atau tidak sama sekali. Jadi kalau Anda mau taat sama hukum Taurat, lakukan 613-nya. Jangan hanya satu. Lakukan 612 saja kurang satu salah, apalagi lakukan satu, ya kan? Jadi sebagai umat tebusan, hukum Taurat adalah tidak sama sekali. Karena sebagai orang non-Yahudi, dari zaman dulu saja kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa sekarang tiba-tiba kita mau hidup di bawah hukum Taurat? Kan blow on itu, ya. Jadi kasih tahu sama yang nagih-nagih hukum persepuluhan, dari zaman dulu aja yang non-Yahudi tidak hidup dalam hukum Taurat. Kenapa sekarang lu suruh gua hidup dalam hukum Taurat? Suruh setor persepuluhan. Kira-kira begitu, ya. Dan juga hukum Taurat sudah dibatalkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi, singkatnya, saya bukan sedang mengajarkan untuk tidak memberi ya, jangan salah ya. Tetapi saya mengatakan persembahan persepuluhan tidak relevan untuk dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen tetap harus memberi. Akan saya terangkan pada bagian berikutnya. Sekian saja dulu bagian ini. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.